Halo, selamat malam saudara. Kasus COVID-19 varian Omikron terus bertambah. Bahkan Kementerian Kesehatan melaporkan kasus kematian pertama akibat varian Omikron. 2 pasien positif Omikron yang meninggal dunia. Bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menghadapi prediksi kenaikan kasus COVID-19 ini? Saat kasus baru COVID-19 dan kasus positif Omikron sudah menembus lebih dari 1.000 kasus. Benarkah puncak varian Omikron sudah di depan mata? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam bersama sorotan lainnya soal rencana penghapusan tenaga honorer di tahun depan. Bagaimana kejelasan nasib tenaga honorer nantinya? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam, Anda bersama saya, Sofi Syarif. Dua pasien terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron meninggal dunia. 1 diantaranya sempat dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Pihak Kementerian Kesehatan menyebut 1 pasien positif Omikron yang meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Hingga Sabtu pagi, RSPI Sulianti Saroso merawat 12 orang pasien. Jumlah ini menurun dari sebelumnya, terdapat 51 pasien yang dirawat pada 17 Januari. Dari 12 orang pasien yang dirawat, 2 orang pasien sudah terkonfirmasi positif Omikron, sementara 10 pasien lain yang masih dalam kemungkinan atau probable Omikron. Untuk informasi selengkapnya dari RSPI Sulianti Saroso, saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi di sana. Agi, selamat malam. Bagaimana penanganan pasien yang bergejala berat seperti yang sebelumnya dikonfirmasi meninggal di RSPI? Ya, benar sekali Sobi dan saudara. Memang kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa memang ada 2 pasien COVID-19 varian Omikron yang meninggal dunia, dan ini merupakan kasus meninggal pertama begitu atau kasus kematian pertama yang terjadi di Indonesia akibat dari varian Omikron ini. 1 pasien ini berasal dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, dan 1 pasien lagi ini berasal di tempat saya melaporkan, yakni ada di Rumah Sakit ataupun di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Belum disampaikan secara detail bagaimana kronologis atau bagaimana penanganan yang disampaikan oleh pihak dari RSPI Sulianti Saroso. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan dari pihak dari Rumah Sakit Sulianti Saroso ini mengatakan bahwa 1 pasien tersebut memang berasal dari rujukan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, di mana merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang baru saja melakukan perjalanan ke Belanda begitu. Kemudian juga memiliki komorbid yang disampaikan oleh pihak dari rumah sakit. Pasien ini memiliki komorbid yakni obesitas dan juga diabetes mellitus yang cukup parah ataupun tidak terkontrol. Sehingga pada saat dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Sofi, pasien ini juga memiliki pneumonia yang cukup parah sehingga harus dilakukan ataupun dirujuk ke rumah sakit ataupun RSPI Sulianti Saroso ini. Pada saat tiba di rumah sakit ataupun di RSPI Sulianti Saroso, pasien ini langsung dibawa ke ICU karena memang melihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut, adanya komorbid dan juga ada pneumonia yang cukup parah, sehingga harus dilakukan perawatan di ICU. Tetapi sayangnya karena memang komorbidnya cukup tidak terkendali, parah, sehingga pasien ini tidak bisa diselamatkan oleh pihak dari rumah sakit. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari rumah sakit ataupun RSPI Sulianti Saroso ini, sampai saat ini juga tidak ada lagi pasien yang dirawat di ruang ICU, termasuk adalah pasien COVID-19. Tetapi juga yang disampaikan adanya penurunan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat datanya, Sofi, dari 1 bulan ke belakang begitu, ada sekitar kurang lebih 123 pasien COVID-19 yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Data terbaru yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ini, saat ini sudah ada 29 pasien yang masih dirawat di rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ini. 1 pasien diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Sedangkan juga ada tambahan lagi, ada 3 pasien baru yang baru masuk ke RSPI Sulianti Saroso, tetapi dari pihak rumah sakit belum bisa memastikan apakah 3 pasien ini merupakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron, karena memang masih menunggu bagaimana hasil lab dari Kementerian Kesehatan, apakah memang 3 pasien ini terkonfirmasi positif varian Omikron atau tidak. Oke. Kemudian untuk penanganannya sendiri di RSPI Sulianti Saroso, Sofi, ini dilakukan cukup ketat. Setiap rumah sakit ataupun setiap ruangan di pasien COVID-19 ini juga terpasang CCTV atau kamera pemantau untuk memastikan ataupun memantau bagaimana kondisi dari para pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di RSPI Sulianti Saroso ini. Sofi. Agi, singkat saja, ini kan RSPI Sulianti Saroso bakal terus menjadi salah satu rumah sakit rujukan kalau nanti untuk pasien COVID-19, khususnya yang bergejala berat. Bagaimana kesiapan? Ada nanti dalam beberapa pekan ke depan ada kenaikan kasus? Antisipasi telah dilakukan oleh pihak dari RSPI Sulianti Saroso. Disampaikan oleh pihak dari rumah sakit ini bisa menampung maksimal 145 pasien COVID-19. Kemudian juga
antisipasi lainnya telah disiapkan, mulai dari kesiapan dari ruang isolasi sudah disiapkan dengan baik, kemudian juga sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kesehatan, baik itu dokter spesialis, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya telah disiapkan juga oleh pihak dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kemudian juga ada APD, kemudian juga obat-obatan untuk menunjang proses penyembuhan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit ini, tentu telah disiapkan dengan baik oleh pihak dari Rumah Sakit Sulianti Saroso ini. Dan harapannya dari pihak RSPI Sulianti Saroso memang diharapkan tidak ada pasien dengan gejala berat yang memang cukup banyak dirujuk ke Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso ini begitu, sehingga memang bisa dinyatakan bahwa COVID-19 di Indonesia ini bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah ataupun dari Satgas COVID-19. Tentu yang kita harapkan bersama juga, Sofi, tidak ada lagi penambahan pasien COVID-19 di Indonesia ini. Sofi. Baik, Agi Kurnia Sandi, terima kasih melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. 2 pasien positif Omikron meninggal dunia. Sementara itu penambahan kasus baru COVID-19 sudah di atas 2.000 kasus per hari. Bahkan kemarin sempat mencapai 3.000 kasus dalam 24 jam, Saudara. Kementerian Kesehatan juga mencatat penambahan kasus varian Omikron yang hari ini lebih dari 1.300 kasus. Apakah puncak COVID-19 varian Omikron sudah di depan mata? Bagaimana kesiapan sistem kesehatan nasional menghadapi lonjakan COVID-19 varian Omikron? Kita bahas bersama Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, lalu Kusmedi Priharto, Wakil Kepala Persatuan Rumah Sakit Indonesia, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam, Bung Abraham, selamat malam Pak Kusmedi, dan selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam, Mas Sofi. Selamat malam, pemirsa Kompas TV. Oke, saya ke Bung Abraham terlebih dahulu. Ini Omikron yang jelas penularannya, daya tularnya sangat tinggi. Walaupun dibilang bahwa gejalanya sedikit lebih ringan dibandingkan Delta, bukan berarti ringan ya. Tetapi karena penularannya sangat tinggi, ada kemungkinan penambahan kasus juga akan tinggi. Bagaimana proses pengendalian kasusnya supaya tidak menyebar dulu, lalu persiapannya jika memang ada lonjakan kasus? Baik, Mbak Sofi, terkait dengan persiapan dalam setiap rapat kabinet, Bapak Presiden dengan sangat detail memastikan pemerintah mengecek dan menambah kapasitas yang namanya bed. Untuk bed tersendiri sudah disiapkan 82.000. Lalu untuk jumlah rumah sakit, tidaknya 1.011 rumah sakit sudah disiapkan. Dan bila memang dibutuhkan, ada sekitar 3.000 rumah sakit yang akan siap untuk menerima pasien COVID. Itu untuk bed. Untuk oksigen, kita sudah mengecek bagaimana kesiapan dari oksigen. Kita sudah datang kepada produsen oksigen, di mana saat ini persediaan oksigen sudah ditingkatkan. Pada kondisi normal, rata-rata persediaan mereka sekitar 50-60%. Namun dalam potensi menghadapi gelombang Omikron, tentu kita tidak berharap ini terjadi. Namun bila terjadi, maka persediaan oksigen sudah kita tingkatkan menjadi 80%. Untuk obat-obatan, ya. Silakan. Ya, untuk obat-obatan sendiri, pemerintah juga sudah menyiapkan untuk oseltamivir 13 juta, untuk multivitamin 152 juta, lalu juga khusus untuk molnupiravir juga sudah ditingkatkan menjadi 400.000 tablet. Jadi pemerintah yakin apabila memang gelombang Omikron ini masuk ke Indonesia dan kita harus menghadapi itu, maka pemerintah akan siap. Mungkin berikutnya salah satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah kesiapan dari tenaga nakes. Perlu diakui dari segi jumlah tenaga nakes sudah siap, namun kesiapan mental dan kesiapan psikologi dari petugas nakes terus kita upayakan supaya mereka tidak sifatnya trauma dengan apa yang telah terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Ini kita coba tenangkan, kita pastikan untuk APD-nya untuk siap, lalu untuk insentifnya juga kita persiapkan. Jadi karena kita sudah mengalami gelombang 1 dan gelombang 2, saya rasa untuk gelombang berikutnya pemerintah dan seluruh pelayanan kesehatan menjadi lebih siap. Namun untuk dari segi pencegahan, Bapak Presiden menekankan kepada masyarakat untuk mulai work from home bagi yang memang memungkinkan dan tidak lelah-lelah mengingatkan yang namanya masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus dilaksanakan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, pemerintah akan mengetatkan terkait dengan protokol kesehatan ini menyesuaikan dengan
level PPKM di setiap daerah. Jadi misalnya apabila nanti level PPKM di DKI Jakarta meningkat, maka pengetatan-pengetatan akan dilakukan secara top-down dari pemerintah. Namun tentu ada daerah-daerah lain yang sampai sekarang jumlah kasusnya 0, ya ini mungkin PPKM masih tetap silahkan berjalan, tapi untuk daerah yang nanti angka kasusnya meningkat, maka pengetatan-pengetatan akan dilakukan seperti pembatasan ke mal, pembatasan ke ruang publik, serta pembatasan kerumunan. Itu akan dilakukan kembali oleh pemerintah tergantung dengan perkembangan situasi kasus yang ada. Saya beralih ke Pak Kus. Pak Kus, ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bung Abraham. Sebenarnya kondisi rumah sakit kita siap tidak untuk menerima kemungkinan lonjakan kasus dalam beberapa pekan ke depan? Karena kalau tadi dibahas salah satu obat yang akan didatangkan, sepanjang yang saya tahu ini obat baru dipesan, pasti masih akan datang, pasti butuh waktu untuk datang sekitar 1 mungkin 2 bulan lagi. Silakan Pak Kus. Iya, makasih Mbak. Jadi tentunya kemarin pada bulan Juli sampai dengan Juli, Agustus, September ya, kita sudah dicoba, artinya digembleng dengan masalah COVID varian Delta pada waktu itu yang dari awal kita bersiap-siap juga dari awal, tapi ketika Delta muncul dan kecepatan penularan serta beratnya penyakit menyebabkan lama rawatnya panjang sehingga terjadilah penumpukan di rumah sakit seperti itu, sehingga baik itu SDM, kemudian peralatan kesehatan, kemudian obat-obatan itu menjadi kelambakan untuk mengikuti keluar turnover daripada pasien itu sendiri. Pak Kus. Nah, untuk pada Omikron ini kondisi rumah sakit sudah kita siapkan sejak awal Desember, sudah kita pesan kepada teman-teman. Ini ada varian baru yang sedang merebak di mana-mana. Kita meminta kepada semua teman-teman untuk bersiap-siap terhadap hal ini. Tapi moga-moga karena kasus pada Omikron ini memang daya tularnya cepat, tetapi waktu sakitnya itu lebih pendek. Nah, moga-moga hal ini bisa mengurangi artinya lama rawat yang harus dilakukan di rumah sakit. Secara umum sebenarnya rumah sakit menganggap Omikron ini seperti apa sih Pak? Karena dari beberapa berita yang muncul begitu, ada kesan bahwa karena dianggap lebih ringan daripada Delta sehingga ditakutkan, dikhawatirkan ada kesan menyepelekan varian Omikron ini. Jadi semua dalam kelompok yang sama, yaitu SARS-CoV-2. Di mana memang pada SARS-CoV-2 tentunya ada masing-masing masing-masing varian yang mempunyai ciri-ciri masing-masing. Tapi tetap semuanya adalah bahaya apabila kita tidak menangani dengan betul. Okay. Nah, ini yang menjadi masalah, bahwa kita selalu mengatakan ini ringan. Tidak, buat saya ini semua adalah sama. Kalau kita tidak bisa menata laksanakan dengan benar dan masyarakatnya juga tidak bisa komunikasi dengan benar, semuanya akan menjadi lebih bahaya. Saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, sebenarnya dari sisi Anda sebagai pakar kesehatan masyarakat, kita siap tidak kalau dalam beberapa pekan ke depan ada lonjakan kasus? Ya, tentu kesiapan itu berkaitan dengan 2 hal. Pertama, kesiapan yang disampaikan oleh Pak Abraham dan Pak Kusmedi tadi adalah kesiapan fasilitas kesehatan, seperti halnya rumah sakit. Nah, upaya penyiapan fasilitas kesehatan beserta daya dukungnya ini memang sudah dilakukan, dan itu paralel saja dengan kesiapan yang kedua yang jauh lebih penting, yaitu kesiapan masyarakat. Nah, sudut pandang masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan perilaku dan kesehatan lingkungan. Maka upaya pengendalian perilaku dan rekayasa kesehatan lingkungan ini jauh lebih penting untuk melandaikan kurva. Kita harus ingat, kesiapan yang berkaitan dengan fasilitas dan rumah sakit itu tidak mampu melandaikan kurva. Perilaku masyarakat dan pengendalian di komunitas, perkantoran, layanan publik, sektor pariwisata, sosial budaya, itulah yang akan bisa melandaikan kurva. Dan tujuan kita ketika terjadi
transmisi lokal itu bukan lagi melakukan isolasi atau mengontrol kasus, tetapi tujuannya melandaikan agar puncak kejadian seperti halnya Juni-Juli lalu itu tidak terulang. Dan kita menjadi catatan penting ketika varian Omikron itu adalah varian yang lebih cepat, lebih cepat 5-7% ketimbang Delta. Maka kalau kita tidak mengendalikan komunitas, maka kenaikannya akan sporadis. Nah, pemerintah sendiri sudah memprediksi pada periode Februari hingga Maret nanti, maka itu kesiapan yang harus dilakukan saat ini untuk mengendalikan perilaku adalah upaya kampanye yang sifatnya kembali kepada protokol kesehatan yang minimal 3M, tetapi juga ada upaya pengendalian dari sisi kebijakan. Nah, disinilah peran pemerintah yang saat ini harusnya kebijakan sudah mulai dievaluasi dan akan ada kebijakan yang spesifik sesuai dengan level indikasi epidemiologi di masing-masing wilayah. Ini yang harus sudah segera karena kenaikannya sudah cukup signifikan belakangan ini sepekan terakhir terutama, Pak Sofi. Evaluasi kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah nanti akan dijawab oleh Bung Abraham sesaat lagi. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.